Ya, sudah saya ulangi sekali lagi pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 21 November 2021 dari tutorial Pokjar Karanganyar semester 2 dari kelompok BI akan dilaksanakan pada jam 10.15 sampai 12.15. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu. Ya, akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Puput ngacung, Mbak Puput. Oke, Puput. Oke, ya sip. Febri, Mbak Febri. Oke, Mbak Febri masuk. Imrotul. Imrotul. Mana Bu Imrotul? Belum kelihatan sejak tadi. Mbak Susi Kumalasari. Ya, Susi Kumalasari. Oke. Mbak Nining Sujiani Nining. Tadi sudah matur kok. Saya datang Bu Pak Nining. Bunda. Saryanti. Oke, Saryanti. Belum. Fitri Puji Astuti mawes metu dhisik dhewe. Fitri ayo oke. Hadir, Bun. Hadir Bun paling renyah ya. Nah, ini mengenang di Bu Titin. Besok makanya piknik kayak ngapa nek ketemu piknik gitu loh Mbak Puji. Ika Widyastuti, Ika. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Sujiarni. Nah, ini yang juga gemersang lah, gemerget, pokoknya kuliah tenanan. Nah, semuanya sama-sama saja. Siti Damayanti, oke, Siti Damayanti. Di Mbak Siti, ojo nangis, neng endi Mbak Siti Damayanti. Hesti Koma, belum kita Hesti Koma. Bu Marina, di Mbak Hesti Koma. Hadir, Bun. Ya, neng endi ra ketok. Marina Prihastuti. Bu Marina. Bun. Ya, oke, ketok. Asip, Jeba Peping. Marina Priastuti. Ya. Ayu Destrianti Ayu. Ya. Ndi? Hadir, Bunda. Ya. Fitriana Dewi, oke. Selamat Ya, pagi, Bunda. cantik. Nini Ruyanti. Nini? Hadir, Bunda. Oke. Terima kasih, Bunda. Ya, Widyaningsih. Hadir, Bunda. Andi Widyaningsih. Celiatus Saadah, saya kadang-kadang bingung. Bunda. Kok ternyata ada Celiatus itu Bu Saadah, mohon maaf nggih. Haryanti. Hadir, Bunda. Hadir, Nggih. Bunda. Natalia Sapitri tadi sudah kelihatan kok. Delik kemana? Bu Natalia. Halo, Bu Natalia. Oke. Iya, Bu. Hani Safit Dewi Sarnurjana, Bu Hani. Iya Mbak Hani. Ki sapa ling delik wae ijo-ijo iki? Bu Hani. Hani, halo. Ayu Hak Fitri. Ada? Asri Dewi Wijayanti. Ada Bu Asri? Ya, oke. Hadir, Bun. Nggih. Mbak Farah Helma, Farah. Bunda. Oke. Hadir, Bun. Umi Haniah. Di Bu Umi Haniah. Hadir, Bunda. Ya aku ya mau ngerti kok. Umi Haniah, oke. Nggih. Bu Mudi. Hadir, Bun. Bu Mudi betul belum mengirimkan video nggih? Belum nggih, Bu Mudi? Betul, Bun, belum. Oke, enggak apa-apa. Asmoro Branti, Bu Asmoro Branti, oke. Mana? Hadir, Bunda. Umi Latifah. Hadir, Oke. Semuanya cantik, sudah semuanya muncul kelihatan. Siap. Oke, ya. Setelah kita absen, saya akan masuk pada absensi ya. Maaf, Bunda. Iya. Maaf ya, Mbak. Saryanti tadi mau masuk kan sulit. Ini sudah masuk, Bunda. Ya, oke. Jos, enggak apa-apa. Ini akan saya absen yang lewat LMS, bentar. Oke. Terus pun, Bunda. Oke. Sebentar baru loading. Di sini terang nggak Bu, jenengan terang nggih. Mudah-mudahan terang. Mendung, Bun.
Ya, nek le mendung sini juga mendung. Tapi terang, maksud saya terang. Alhamdulillah nek terang. Bentar, tapi ya loading kok Mbak. Ora iso. Kaget loading. Wah, loading suwe banget. Bentar, nih loading suwe banget tak ngene we. Tak ambil dari sini aja biar ndak loading. Nggih, tak ambil dari sini biar ndak loading. Loading kok. Nah, dari sini bisa, sip. Oke. Ya, sebelum nanti setelah kita memasukkan absen, sebelum pembelajaran nanti di sini ada salah satu video yang nanti bisa Ibu lihat nggih. Kayak malah kembali terus, Mbak tak golekane yang pertemuan ke-6. Nek ra dicat kene kok ya bali. Ya, kita ambil dalam daftar hadir dulu. Belum mau, Mbak. Nggonmu ya loading ta, Mbak? Kene loading sik. Ya ngecek dari loading. Nek loading terus tak ya kucur nih suwe banget. Kalau loading terus. Nah, sip. Udah bisa. Terima kasih. Tuhanku, terima kasih sudah bisa, tinggal bukanya ya loading. Karena banyaknya masukkan data ini, Mbak. Akhirnya loading ini. Nah, inilah kadang-kadang untuk waktu terganggu. Mbak Febri kemarin yang pertemuan kemarin sudah dibikin YouTube belum Mbak Febri? Dengar enggak Mbak Febri ini? Belum? Di laptop yang satu, Bun. Oh ya, tapi belum. Sudah di oh download. Ya sudah, tapi ya berarti sudah kan nanti saya bisa nengok juga di tempat YouTube penjenengan. Nggih, besok nggih, Bun. Laptopnya di Enggak apa-apa. Saya cuma tanya. Ini cek loading loh, ini mau terakhir. Mbak nanti screenshotnya dilongi Mbak, kemarin enggak bisa masuk, aku enggak ngedel. Bisa nih masuk grup telu Mbak, dipilih ke sing apik. Lebih dari 3 enggak bisa masuk kok. Kadang-kadang nggih, Bu. Apa papat wis maksimal. 3 saja nggih, Bu. 4. Nah, maksimal 4. 4 dipilih ke sing foto bersama 1, sing pembukaan 1, terus 1 iki kok sing nggone Mbak Anu rung iso langsung wis continue ya. Sing nggone Mbak error Mbak kene tulisane error. Wis tak lebokke kowe rung iso anu iki. Rung iso di anu ngen kula error malah. Wis nanti dimasukkan nanti aja. Pun tak kembali ke sini. Lu error ngono aku, Mbak. Kayak malah error. Nggih. Dah tempat saya error kita ngelebokke absen enggak bisa, nanti aja. Biarin. Maksudku mau tak ngelebokke absen sing enggak bisa. Nggih. Kalau enggak bisa, sekarang kita akan membahas untuk modul selanjutnya yang mana nanti
setelah tutorial ini saya akan mengirimkan juga ada soal, dan soal itu nanti dipahami, tolong untuk dilihat, nanti dikerjakan setelah pertemuan ini, besok dimasukkan pada sesi 7 1 hari sebelumnya. Apakah 2 hari ya monggo, biar nanti jawabannya nggih. Ya tolong untuk materinya atau soalnya ditulis di atas, terus jawabannya di bawah, ngoten nggih Bu. Biar kata kita yang mengoreksi pena. Jadi soal kamu tulis di atas, terus bawahnya jawaban, jangan soal terus jawabnya digadukkan, ngoten mboten mawon, men penak ling saya mengoreksi nggih. Yang penak untuk mengoreksi, karena jawaban mungkin lebih dari 1 kata atau 2 kata, biar lebih enak nggih. Itu nanti ya materi yang akan saya sampaikan untuk pengolahan terakhir. Sebetulnya panjenengan untuk TT ketiga itu nilai fokusnya pada di praktek nggih. Praktek. Namun untuk tambah nilai praktek, mungkin ini nanti saya menambahkan yang itu biar nanti dari modul 1 sampai modul 12 yang namanya saya mengevaluasi sejauh mana panjenengan dalam pembelajaran selama 6 kali tutorial ini. Itu maksud saya seperti itu nggih. Jadi nanti yang fokus dalam penilaian itu panjenengan yang terakhir itu TT3 itu prakteknya, karena besok nilai praktek itu ada perencanaan, ada pelaksanaan praktek, ada hasil praktek. Itu untuk nilai praktek, tapi kegiatan sehari-hari seperti ini ada nilai partisipasi juga masuk. Pamannya masukin namung 7 kali seperti yang izin tadi, mungkin dia nanti tetap nilainya juga berkurang karena itu langsung otomatis jadi nilai akhir. Ngeten nggih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dalam nanti pembuatan video? Ada tidak, Bunda? Tidak ada nggih, wong wis pernah kok, kemarin juga praktek kok. Kalau tidak ada, kita lanjut. Masalah kesulitan itu memang ada, monggo. Yang itu Bun, soal kan itu nanti rencananya videonya nanti mau diunggah ke LMS ya Bun? Iya no. Apa bisa di YouTube-in, dimasukkan ke YouTube dulu Bun, terus nanti ya, biar bisa kalau memang panjenengan nanti bisa masukkan YouTube dulu, terus dimasukkan, nanti jangan masukkan semua dulu, mencoba salah satu, coba bisa tak buka atau tidak di LMS, karena kemarin saya juga pernah, karena dimasukkan manual tidak bisa, dengan saya tak YouTube-kan dulu, tapi tutorial dulu bukan panjenengan. Hasil dari panjenengan YouTube ngeten iki, memang kalau dulu mahasiswa dulu kita YouTube-kan terus kita masukkan pada LMS saya, itu bisa masuk tapi bukanya berbeda dengan yang seperti inilah. Nek memang kemarin ada yang usul katanya dari tutorialnya bisa, ya nek bisa maksudnya saya juga bisa kan sama. Gitu loh. Monggo nanti dicoba dulu salah satu. Besok kalau mau mencoba hari Jumat itu dicoba, jenengan ngebel saya atau WA saya, buktiin saya mau mencoba masukkan, jangan semua masukkan dulu nggih, salah satu dulu nggih. Nggih. Nek salah satu masukkan, saya tak mencoba membuka. Kalau nanti saya buka itu bisa, berarti nek bisa saya buka kan saya bisa menilai. Kalau tidak bisa buka kan tidak bisa menilai. Padahal nilai kan masuk pada LMS langsung gitu. Nanti kita tinggal istilahnya itu mengcopy Bu, kan biasanya seperti itu dari situ. Nggih. Mboten napa-napa Bu, kalau memang bisa monggo, bisa monggo. Tapi kalau saya memang dulu juga pernah mencoba masukkan hasil tutorial 1 hari ini 2 jam itu, karena banyaknya kalau dikirim enggak bisa, harus lewatnya YouTube. Tapi saya sendiri yang merekayasa, itu bisa masuk dan saya juga bisa membuka, ngoten lho. Nggih, ngoten nggih. Paham nggih, Bunda? Oke, sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya. Kita bahas bersama. Sebelum kita akan melanjut materi bersama, mungkin nanti di sini itu ada apa itu? Ada beberapa video yang sudah dikirim dari UT, mungkin akan saya buka nggih. Mbok menawa panjenengan juga bisa paham. Sebentar.
Kok nek lewat ngene kok ora gelem ya, Pak. Kok ndak mau nggih sirkular mencoba itu kok ndak bisa. Nah, kalau ndak bisa ini ajakan saya klik. Tadi error terus Mbak, usik ingin ku ya agak ndak iso dibuka. Dulu ndak bisa, ndak mau. Baru loading. Bahasa iki. Ora gelem. Ndak bisa ya Mbak, ngonaku. Sik Mbak, ngonaku kok ora gelem dibuka nggon anune. Sebentar. Iki wis masuk. Aku ngambilnya dari sini. Dah. Nah, di sini aja pengenalan konsep bilangan. Coba panjenengan bisa melihat. Kelihatan enggak, Bunda? Halo? Kelihatan. Proses nggih. Ini belum Kelihatan ada nggih. gambarnya. Kelihatan nggih. Hari ini kita mau bermain bola. Siapa yang senang bermain bola? Iya, tapi hari ini kita bermain bolanya tidak di luar karena kita mau bermainnya di dalam kelas, yaitu kita mau bermain bolanya dengan menghitung. Nanti Bu Santi akan memanggil anak-anak yang duduknya rapi. Coba sit nicely please. Siapa? Raza. Iya, Raza dulu ya, Raza dulu. Oke, Raza, listen to me. Ambil bolanya 4. Coba ambil bolanya 4. Jangan dikasih tahu ya teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Wah, coba kita lihat bolanya ada berapa nih. Wah, kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Subhanallah, ternyata Raza juga hebat ya. Kita kelas Raza. Iya, coba sekarang tadi sudah boys, sekarang bergantian girls ya. Naila Humairah, ambil bolanya 7. Do you know? 7, 7. Ya, oke. Ayo, 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 ayo Naila. Jangan dikasih tahu ya teman-teman. Ya, ayo. Oke, dibawa ke sini Naila. Sudah, dibawa ke sini. Coba. Wah, subhanallah Naila pandai. Coba kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata bolanya hanya ada 6. Berarti kurang berapa ya bolanya ya? Kurang berapa ya? 1. Kalau ditambah 1 jadi berapa bolanya? Jadi berapa? 7. Iya. Nah, berarti Naila harus ambil 1 lagi. Coba Naila ambil 1 lagi. Iya. Oke, thank you Naila. Nah, teman-teman tadi fenomena anak sulit mengenal konsep bilangan kerap kali terjadi. Guru memerlukan kepiawaian tersendiri untuk mengenalkan konsep bilangan pada anak. Tayangan berikut adalah beberapa teknik mengenalkan konsep bilangan kepada anak. Nah, itu konsep bilangan, dengarkan ya, 1, 2, 3. 2 mata saya, hidup saya. Sebelum memulai mengerjakan tugas pada anak, guru mengajak anak untuk membilang dengan permainan, lagu, dan tepuk.
Dapat juga guru memberikan tugas berupa lembar kerja, yaitu memasangkan benda sesuai lambang bilangannya dan melingkari benda sesuai lambang bilangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Oke sayang, coba dilihat di sini ada gambar apa ya? Bintang. Terus ada gambar apa lagi? Gelas. Ada gambar apa lagi? Pensil. Nah, sekarang gambar bintangnya kita hitung sama-sama. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa bintangnya? Teknik lain yang dapat dilakukan guru adalah memberikan penguatan kepada anak yang telah berhasil mengambil spidol sejumlah yang diperintahkan tanpa salah, berupa pemberian stempel bintang di tangannya. Iya, sebentar ya teman-teman yang lain. Ya, oke, kakak Hananya berdiri, dihitung di depan teman-temannya. Coba, di sini gue sampai bantu ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4. Betul atau salah? Oke, kita aplaus buat kakak Hana. Iya. Oke, kakak Hana mendapatkan bintang. Ya. Nah, paham ya Bunda? Paham ya? Semuanya bisa melihat atau tadi? Bisa membuka nggih Bunda? Bisa nggih? Halo? Iya, Bunda. Jadi cara pembelajaran matematika. Cara pembelajaran matematika dan sains itu seperti Ibu yang telah disampaikan tadi, tetap pakai alat peraga. Ngaten nggih Bunda? Ngene apa mboten? Tidak diperkenankan memakai langsung menulis karena kita tidak diizinkan dengan model calestung. Jadi calestungnya dengan APE alat peraga. Apalagi di kelompok bermain harus pakai APE. Nggih. Ya, sekarang kita lanjut yang akan saya bahas nanti karena tentang matematika dan sains. Panjenengan biar bisa paham dulu, makanya saya kasih itu dulu, nggih. Itu biar panjenengan nanti bisa untuk menyampaikan dulu. Ini saya ngambil yang materi saya. Bentar. Bentar, belum muncul. Sudah kelihatan Bunda? Tempat saya belum Bunda. Baru proses nggih? Baru putar-putar. Oke. Nah, sebentar nih di sini juga baru proses. Sudah nggih? Sudah Bunda? Oke, sampun, Bu. Sampun, Bun. Siapa yang ngendika sampun tadi yang kedua? Bu siapa? Halo. Halo, semuanya bisa membuka buku dengan memahami, nanti akan kita jelaskan bersama atau kita diskusikan bersama. Sekarang kalau tadi yang sudah kelihatan, tolong itu untuk dibaca Bunda. Ikut berpartisipasi, yo siapa? Siapa tadi?
Yang sudah bilang sampun Bu ngoten tadi siapa Bunda? Halo. Mbak Puput iki ketok ning kene jenenge. Halo Mbak Puput. Bisa baca Mbak Puput? Heeh, dibaca. Oke. Nah, sip. Pengembangan matematika untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Ya, sebentar tak geser lagi. Malah itu kuwi kayak ngopo sih, Mbak? Malah hilang. Sebentar. Di sini tuh ya sinyalnya kok. Mbak, di sini kok sinyalnya malah iki ora gelem metu piye iki. Nah, itu yang pertama gitu. Terus sekarang akan saya bawahnya. Iya Mbak, dibaca Mbak Puput. Ini. Mengapa anak perlu diajarkan matematika? Enggak. Mengapa anak perlu diajarkan matematika? Yang pertama A, anak hanya mendapatkan sedikit pengalaman yang berhubungan dengan matematika. Kemudian B, anak khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi potong itu Bunda. Ya wes gles, ekonomi ya wes ra kepotong. Yuk, kelihatan? Ini diulang. Diulangi. Anak khususnya yang berasal dibaleni. Anak khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali mengalami kesulitan dalam matematika di sekolah nantinya. Yang C, anak telah memiliki kemampuan matematika dari apa yang dialaminya dalam kegiatan harian, kemampuan matematika informal, dan mereka senang menggunakan kemampuan yang dimilikinya itu. Oke. Sekarang dari awal tadi pengembangan matematika usia anak usia 3 sampai tahun. Tadi dalam video tadi kebanyakan itu juga anak usia 3 sampai 4 tahun atau mungkin TK. Nah, terus di sini mengapa anak perlu diajarkan matematika? Di sini sudah ada istilahnya itu acuan atau pengertian karena anak hanya mendapatkan sedikit pengalaman yang berhubungan dengan matematika kalau di luar kelas. Nah, sekarang panjenengan kalau memberikan contoh matematika kepada anak didik panjenengan lewat kegiatan pembelajaran yang masuk pada kegiatan inti napa Bunda yang Bunda kasihkan pada anak didik biar anak itu secepatnya tahu bahwa itu kegiatan itu merupakan kegiatan yang berbentuk kognitif atau matematika, apa kegiatan inti yang diberikan pada anak, contohnya. Misalkan kegiatan inti dengan tema buah-buahan, tanaman buah-buahan. Pada kegiatan intinya yaitu guru mendemonstrasikan membilang gambar buah jeruk. Kemudian guru mendemonstrasikan cara menulis bilangan angka 1 sampai 10. Seperti itu Bunda. Supaya anak lebih tepat, harusnya guru mendemonstrasikan buah-buahan, ya. Terus anak menuliskan atau anak meniru atau anak menebalkan tulisan dari angka yang dijodohkan atau menarik garis dijodohkan pada buah yang sama urutannya. Jadi mau buah jeruk ada 10 berarti ngambil angka 10 ditarik garis ke buah 10. Seperti itu toh Mbak kalau matematika nggih. Gitu. Gitu betul. Jadi bukan hanya jangan menulis tok tadi biar anak itu tahu bahwa itu jumlahnya ada 10 terus bahwa anak itu tahu diberi angka 10, angka 1 dengan angka 0 kan begitu. Gitu. Gitu betul. Jadi itu kegiatan yang paling tepat menarik garis atau menjodohkan dari buah dengan jumlah angka, dari jumlah buah dengan angka. Ngaten nggih? Itu yang paling tepat. Nggih, ngaten nggih Mbak Puput? Paham nggih semuanya? Semuanya bisa mengikuti, bisa mengerti? Halo. Oke, Bunda. Nggih, saged nggih? Oke, Bu. Terus yang kedua, anak berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali mengalami kesulitan dalam matematika di sekolah nantinya. Menurut pengertian panjenengan, kenapa
kok anak yang menjadi anaknya orang ekonomi ke bawah seringkali mengalami kesulitan. Menurut penjenengan, prediksi penjenengan karena apa, Mbak Puput? Bisakah memberikan istilahnya contoh karena apa gitu lah? Mungkin karena ada latar belakang keluarga yang ekonomi menengah ini kok orang tuanya banyak yang bekerja dan Bunda. Sehingga mungkin di rumah anak kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua untuk mungkin belajar atau mengenal tentang konsep matematika. Bunda. Ya, itu dalam pembelajaran. Tapi yang jelas kalau anaknya yang orang ekonomi ke bawah itu mungkin yang dimaksud matematika itu kan bangsa berhitung ya. Mungkin dia juga tidak seringkali mengajak anak-anak itu untuk menghitung atau yuk belanja 1.000, 100.000, 50.000 biasanya udah cukup makan lauknya tempe 1. Jadi kuranglah untuk setiap kali melaksanakan mungkin seperti itu juga bisa. Nggih, itu tinggal kok relatif, masalah itu relatif nggih. Semuanya bisa nggih untuk memprediksi pada anak-anak, tapi jangan terus dipotong kompas. Mungkin anak pun yang ekonomi lemah itu mungkin karena dia itu IQ-nya kuat di sekolahan mungkin juga bisa. Coba nanti penjenengan setelahnya ini karena ini di dalam matematika diajarkan tuh karena seperti itu, coba yang mencoba di sekolahan sampai menyelidiki terus nanti bagaimana hasilnya itu nanti baru kamu bisa memutuskan dengan alasan seperti apa begitu. Ngaten ya Mbak Puput? Semuanya bisa mendengar? Oke? Halo. Halo. Iya, Bu. Bu. Terus yang ketiga. Yang C, anak telah memiliki kemampuan matematika dari apa yang dialami dalam kegiatan harian. Kemampuan matematika informal dan mereka senang menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Dan itu jelas kaitannya dari yang berdua tadi disimpulkan menjadi 1. Terus ya sebelum saya lanjut, di YouTube tadi ada ibu yang mengajarkan pada anak didik dengan model alat peraga, terus menjelaskan masalah itu jumlah angka, dapat dikatakan itu sebagai pembelajaran kognitif yang lewat area matematika. Kira-kira ibu besok meniru pembelajaran seperti itu, apakah malah sudah pernah mengadakan, Bunda? Saya ingin jawaban dari Mbak Puput. Sudah pernah mengadakan kegiatan seperti itu, Mbak Puput? Kegiatan menggunakan alat peraga, Bunda? Ya, seperti yang itu tadi ditutorialkan pada contoh tadi. Sudah, Bunda. Sudah. Tapi paham nggih, kalau itu memang di TK itu tidak boleh calestung, ngoten nggih? Paham nggih? Nggih. Bolehnya calestung dengan menggunakan APE. Gitu, Bunda? Coba yang lain. Apakah dari kegiatan itu juga paham? Paham, Bu. Paham nggih? Bu, yang kirim video nanti saja atau Bu, enggak ganggu pembelajaran nggih. Ya, ini belajar dulu nggih, nanti setelah selesai pembelajaran baru kirim video. Nggih, ngaten. Berarti paham semua? Ayo oke, jawab beserentak paham semua. Halo. Paham. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang. Di sini ada pembelajaran yang menyatakan perkembangan anak. Sekarang ganti Mbak Puput. Mbak Febri coba, Mbak Febri. Ya, Bu Febri. Febri dibaca. Ganggu enggak? Ganggu yang nyuting enggak? Yang video enggak? Kalau ganggu yang lain. Yang lain Bu Imrotul coba belum kelihatan. Bu Imrotul aja yang baca. Mbak Febri itu ada tugas soalnya Mbak Febri. Mbak Imrotul bisa baca enggak? Halo. Bu Imrotul. Ada mboten Bunda? Berarti tak masuk lho Bu Imrotul kayak mau diabsen reneng lho. Apa mental? Yang mana? Iya Bu Imrotul. Halo. Bu Imrotul. Waduh. Bu Susi Kumalasari, ayo dibaca Mbak Susi. Nggih. Nah, dibaca. Oke, yuk. Pijit
Pijut menyatakan bahwa terdapat 3 jenis pokok pengetahuan dalam konteks perkembangan anak, yaitu 1. Fisik, 2. Logika matematika, 3. Sosial. Bern menyatakan bahwa konsep bilangan didasari dalam 3 tahapan, yaitu tahap konsep, yang B tahap transisi, yang C tahap lambang bilangan. Terus sekarang coba Mbak Susi. Di sini ada perkembangan anak melalui fisik. Logika matematika sudah dibahas, sosial sudah. Sekarang yang melalui fisik coba. Yang melalui fisik. Mbak Putri. Yang melalui fisik, Mbak. Apa contohnya, Mbak? Bunda. Apa? Kalau dari fisik dilihat dari kemampuan memahami ketetapan benda, Bunda. Misalnya ketika anak mengisi air ke dalam botol kayak gitu, Bunda. Oh, ini sedikit, ini banyak kayak gitu, Bunda. Ya. Pokoknya gini loh, contohnya memberikan kegiatan fisik itu contohnya apa? Gitu lah. Nah, yang TK itu fisik motorik, contohnya yang fisik motorik halus apa, fisik motorik kasar apa ngono lho, Mbak? Oh, kalau fisik motorik halus, kalau biasanya meronce, mewarnai gambar. Kalau dari fisik motorik yang kasar, misalnya melempar bola, misalnya mengikuti gerakan binatang, meniru kegiatan binatang, atau kalau di tema pekerjaan itu misalnya meniru kegiatan pekerjaan biasa Pak Tani gitu, biasanya macul di sawah tuh kayak gimana kegiatannya kayak gitu, Bunda. Ya, terus kalau yang logika matematika tadi sudah, gitu. Terus yang sosial, Mbak. Sosial. Contohnya apa? Juga bisa lewat sosem. Yo. Sosial niku. Apa contohnya? Bunda. Seperti menghitung ciptaan Tuhan apa yang membuat manusia kayak gitu, Bunda. Membedakan benda-benda yang ciptaan Tuhan dan manusia. Sosial lho, Mbak, sosial masyarakat kok kurang NAM. Pembinaan kegiatan sosial kok kuwi. Mbok sing liyane kuwi. Kegiatan sosial pada anak didik lho. Apa, Mbak? Sosial masyarakat? Bentar, Bunda. Nggih. Gonku kok nggo masukin kok ora iso. Kalau sosial masyarakat itu anak-anak penjenengan setiap hari melaksanakan kegiatan memberikan apa itu bantuan ke masyarakat, memberikan Jumat berkah itu kan termasuk sosial masyarakat. Kok sulit toh, Bu? Paham betul? Paham betul? Nah, kayak kerja bakti itu, Bunda. Nah, sosial masyarakat kok kesulitan mening bahasanya, ya toh, nggih. Nggih. Semuanya paham nggih? Lanjut, saiki kita lanjut. Ini ganti bukan Mbak Susi, ganti Mbak Saryanti, ada ndak? Ruang lingkup matematika Mbak Saryanti tadi juga sudah coba dibaca dulu. 1. Konsep bilangan. 2. Ruang lingkup matematika. 1. Konsep bilangan. 2. Pola dan hubungan.
menghubungkan bilangan. Di menghubungkan geometri bilangan. dan pola dan hubungan. Ngono ya kaya iki sing maca sik. Oh. Anu. Sing Ya, maca Bu. kaya iki sik. Rada munggah sithik, Mbak. Saryanti. Nanti munggah sithik men ketok. Wajahe men ketok. Nggih. Ganjel 3. Geometri dan kepekaan ruang. 4. Pengukuran. 5. Pengumpulan, pengolahan, dan representasi data. Lah, sakniki panjenengan di sini kan ruang lingkup matematika ada konsep bilangan. Tadi sudah ditutorialkan dari Bu E yang tadi itu masalah konsep bilangan. Panjenengan karena memberikan kegiatan pembelajaran pada anak didik yang melalui konsep bilangan itu karena tidak boleh calestung, tadi menggunakan alat peraga. Contohnya bagaimana kalau disampaikan dengan APE, Mbak? Saya diberi contoh satu. Upamanya temanya alam semesta, tanaman aja ya Bun, tema tanaman. Kita mengambil tanaman atau bunga di sekitar itu, kita ambil terus kita hitung. Coba anak-anak kita hitung bunganya ini ada berapa, atau daunnya itu kita hitung bersama-sama. Jadi pengenalan ini kan tidak bisa secara nyata gitu loh. Jadi sesuai dengan tadi contoh tadi, penyenang memberikan kegiatan dengan konsep bilangan tidak lepas harus menggunakan dengan alat apa Mbak? Alat peraga edukatif. Sekarang pola dan hubungan atau menghubungkan. Nah, penjenengan memberikan kegiatan yang berbentuk pola tapi akan kamu hubungkan dengan angka. Contohnya apa, Mbak? Biasanya saya menggambar Bunda. Umpamanya ini ada gambar bunga. Bunganya itu kita buat 5, terus ada angka 5, angka 6, kita hubungkan. Coba anak-anak, ini bunganya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ini angka 4 yang seperti apa ya anak-anak? Kita tunjukkan, oh apa ini? Seperti burung, oh tidak, oh seperti kursi terbalik, oh ya ini yang betul, angka 4 itu seperti itu. Jadi biar dari gagasan anak-anak yang sekiranya nanti anak-anak mengucapkan itu lafalnya kurang pas, bu gurunya membenahi. Ngaten nggih Bunda? Semuanya itu bisa mengatur seperti itu. Lainnya juga di sekolah mungkin bisa memberikan kegiatan seperti itu Bunda. Ayo dijawab semuanya. Dibuka mikrofonnya, bisa nggih? Halo. Nah, terus sekarang diberi contoh lagi Bu Suryanti yang ini, yang geometri dan kepekaan ruang. Berarti penjenengan memberikan pembelajaran dalam kegiatan inti maupun kegiatan awal. Mungkin ada bentuk-bentuk geometri. Cara memberikan pembelajaran kalau yang lewat kegiatan inti dengan menggunakan alat-alat bentuk geometri. Contohnya dalam di situ umpamanya area balok. Terus penjenengan memberikan kegiatan dengan ucapan lafal bahasanya bagaimana? Demonstrasi pemberian tugas ngapa Mbak? Pertama kita kenalkan Bu balok. Ini bentuknya segi apa? Segi 4, lingkaran, segitiga. Anak-anak bisa membuat rumah atau gedung atau mobil-mobilan dengan bentuk balok-balok ini. Itu Bunda. Tapi ini yang di dalam kegiatan inti kan tidak boleh balok langsung. Bentuk geometrik dari apa? Dengan dibaleni. Kalau dengan geometri gunting kertas bagaimana? Cara dengan apa bahasanya untuk menyampaikan? Biasanya kita, Bunda, kita bisa melipat. Jadi ada kertas lipat, kita lipat menjadi segitiga. Itu kita bentuk jadi Pak Tani, jadi ada segi 4, ada persegi panjang, ada segitiga, nanti kita bentuk. Jadi bisa jadi hasil karya Bunda. Apakah tidak lebih efisien? Bu Guru punya
beberapa bentuk geometrik itu guntingan biometrik, tidak usah dilipat. Jadi anak demonstrasi pemberian tugas membentuk gapura dengan guntingan geometrik tadi. Tadi kertasnya tinggal nempel-nempel. Ya, ya Bunda, bisa. Nah, itu lebih efektif. Iya, biasanya kok pakai kertas dilipat, ditempel ke ya malah kesuwen. Berarti nanti itu tidak masuk akal yang pertama. Kan ini yang saya maksud menggunakan geometrik berbentuk guntingan. Nah, untuk kepekaan ruangan maksudnya untuk menghemat ruangan, anak-anak bisa menempel. Jadi perintahnya demonstrasi pemberian tugas membuat kapal. Membuat kapal atau membuat gapura dengan guntingan geometrik itu bisa masuk area balok. Terus jenengan cara gunting geometrik berarti nah itu berbentuknya gapura ya hanya segitiga dan segi 4, mungkin ada 4 persegi panjang. Nanti penjenengan caranya nempel satu anak itu berapa segitiga, berapa segi 4, berapa segi 4 persegi panjang. Ngoten nggih Bunda? Nggih mboten? Biasanya bisa menerima itu yang saya maksud, bisa menerima Bunda, bisa menerima nggih? Yang saya maksud bisa Bunda. Jadi kita kan cari kasih contoh dulu gitu kan. Nggih, oke, makasih. Terus sekarang ini pengukuran. Di sini yang dimaksud pengukuran dalam ruang lingkup matematika berarti penjenengan setelah selesainya itu menilai di matematika itu yang bisa mengukur sejauh mana toh, sampai di mana toh siswa saya dalam mengerjakan bentukan geometrik. Berarti yang dinilai, aspek yang dinilai dalam mengukur itu dari cara bagaimana Bunda? Coba kira-kira. Tadi kalau geometri itu berarti saya menguntingnya Bu Guru. Bu Guru, anak tinggal menempel. Cara menempelnya tadi Bunda, kadang kan mau bentuk petani lah, segitiganya itu kan harusnya di atas, kadang anak-anak ditaruh di bawah atau di samping gitu. Jadi seperti itu Bunda. Jadi gini maksudnya, aspek yang dinilai satu, cara menempel. Yang satu cara memilih bentuk yang akan ditempel pada gambar yang sudah tersedia. Terus cara menempelnya gitu. Terus cara membentuknya sesuaikah dengan contoh, kan begitu. Terakhir mestinya hasil akhir. Halus napa mboten, apa ting tlepret, apa bener apa ora. Jadi ada 4 aspek nggih. Mbak, semuanya paham cara menilainya kalau dalam menilai anak dalam bentuk geometrik atau di kegiatan matematika atau area balok di dalam kegiatan inti itu ada 4 aspek. Paham nggih Bunda semuanya? Paham. Nah, setelah itu selesai mestinya ada pengumpulan hasil karya, terus diolah dan itu direpresentasi data. Yang dimaksud di sini representasi data itu apa Bunda? Setelah kamu kumpulkan. Setelah kami kumpulkan tadi representasi data, berarti kan kita menilai anak yang kurang mampu itu berapa, yang sudah mulai berkembang. Kalau sekarang kan mulai berkembang itu berapa, terus yang standar itu berapa, terus yang luar biasa itu berapa. Jadi yang paling bagus itu berapa gitu Bunda. Terus setelah itu mestinya data itu perlu apa Bu? Dimasukkan penilaian harian terus ke mingguan, lalu masuk ke bulanan, terus yang terakhir untuk semesteran Bunda, untuk penilaian rapot. Jadi fungsinya referensi data itu yang jelas merupakan apa itu nilai yang telah disimpan oleh bu gurunya dan disimak untuk kelanjutannya, berarti bisa untuk ngiling-ngiling, ngaten nggih Bunda, untuk pengingat, untuk mengingat. Nah, sekarang tentang referensi data ini mungkin ada beberapa hal yang perlu Bunda laksanakan
nanti sesuai dengan pengumpulan data. Satu kelas itu ada 10 orang atau 12 orang setelah dikumpulkan, diolah ternyata sudah penyak dan dewek-dewek kita sudah menyendirikan nggih. Gini mboten? Yang baik berapa, yang kurang sempurna berapa, yang sudah sesuai dengan harapan berapa. Lah setelah itu mungkin penjenengan ada tempat sendiri dimasukkan pada yang baik, yang kan baik dan kurang baik. Seperti saya juga kan menilai penjenengan ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Yang kurang sempurna itu bukan berarti elek, tidak, hanya mungkin berbeda sedikit dengan yang sempurna. Ngaten lho. Jadi nek membandingkan nilai pada anak jangan dikatakan elek dan apik nggih Bunda. Gini mboten? Nggih. Dikatakan bahwa anak-anak ini kurang sempurna sedikit gitu, jadi anak-anak biar tidak kecewa. Ngaten nggih Bunda? Sanajan kuwi elek banget ya aja ngantek diberi penilaian tidak baik, kurang sempurna. Pripun Bunda? Kurang sempurna atau tidak sempurna. Nek tidak sempurna biasanya salah. Ini nek iso ning kurang sithik itu namanya kurang sempurna. Oke. Sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Sekarang gantian. Tadi Mbak Saryanti, saiki Mbak Putri Puji Astuti. Ayo Mbak Fitri. Yuk iki dibaca. Penjelasan bisa dengan menyimak buku prinsip pengembangan matematika. Ya Mbak Putri. Prinsip pengembangan matematika. Heeh. Diketokke, men ketok ini sama blak. Yo. Ya. Prinsip pengembangan matematika. 1. Keadilan. 2. Kurikulum. 3. Pengajaran. 4. Pembelajaran. 5. Asesmen. 6. Teknologi. Lah ini diketokke sithik, men ketok jembar iki, munggah. Munggah sithik. Iya, sithik engkas. Sithik engkas ae njo. Malah indrep. Lah, sekarang yang dimaksud keadilan di sini apa Mbak Putri? Halo, Bu. Sing dimaksud keadilan di sekolah ini apa sing dimaksud di sini? Oh, tiap anak memiliki hak yang sama dalam belajar, Bu. Tidak dibeda-bedakan seperti itu, Bu. Baik anak yang pandai maupun yang biasa saja, semua mendapat perlakuan sama. Baik anak yang berkebutuhan khusus ataupun tidak. Seperti itu, Bu. Itu kalau penilaian pada siswa. Yang saya maksud keadilan di prinsip itu Bu guru harus punya harapan bisa mendukung anak kuat untuk semua anak. Contohnya, ayo semua dikerjakan. Nanti anak-anak baik yang bisa dan tidak apa-apa kok. Nanti Bu Guru akan juga memberikan penilaian sedikit perbedaan. Jadi caranya memberi pengertian seperti itu. Nah, jadi arti yang sebenarnya keadilan dalam prinsip itu Bu Guru mendukung anak gitu, yang kuat untuk semua anak. Sekarang yang dimaksud kurikulum di situ. Kurikulum itu kegiatannya itu antara, kalau di sekolah saya antara sentra ke sentra yang lain itu berhubungan, Bu, atau integrasi. Misalnya kalau di sentra seni sudah tema binatang, dia sudah melakukan menggunting, maka di sentra bahan alam selain menggunting tetapi berkelanjutan, seperti itu, Bu. Ya, tetapi selalu berkelanjutan dan selalu berhubungan pembelajaran antara satu yang lain, itu menggunakan kurikulum seperti itu. Dalam pengajarannya Mbak Putri. Oh, pengajaran. Memberikan dukungan anak supaya dia lebih memahami matematika itu tadi, Bu. Misalnya kayak yang di contohnya video Bu Titin tadi. Berarti memberikan pembelajaran yang menarik supaya anak memahami konsep bilangan tadi, salah satunya dengan bermain bola, menjumlahkan sambil bermain, tidak langsung dengan pemberian angka atau lembar kertas seperti itu, Bu. Jadi ada bermainnya, anak-anak lebih bisa paham seperti itu, Bu. Ya, jadi dengan kesimpulan bahwa pengajaran itu penjenengan memberikan pengajaran memerlukan waktu yang efektif saja, gitu. Dan dia membutuhkan anak-anak itu supaya anak-anak itu bisa menerima sesuai dalam video tadi. Berarti penjenengan harus bisa memberikan secara efektif, intinya seperti itu dalam pengajaran, tidak boleh bertele-tele tapi hasilnya tidak ada. Ngaten nggih Mbak Fitri? Paham nggih saya maksud? Nggih, ya. Pokoknya diberikan pembelajaran itu yang mendukung pada anak, jangan sampai yang
menantang pada anak, biar anak itu tidak bertele-tele dalam memahaminya. Kalau asesmen ya dilakukan, untuk penilaiannya itu di akhir kegiatan Bu, kalau sudah semuanya selesai dilaksanakan, guru melakukan asesmen. Kalau misalnya belum mencapai tahap yang diinginkan, bisa diulangi lagi pada kalau tempat saya sentra yang setelahnya atau mungkin minggu setelahnya. Jadi misalnya dengan kesimpulan di dalam memberikan asesmen itu yang jelas Bu Guru harus mendukung pembelajaran apa yang disampaikan pada anak didik, apa yang menjadi hasil anak didik dalam penilaian itu tetap didukung, jangan sampai dicela yang tidak baik. Itu intinya seperti itu kasarane, ya. Nggih, Mbak? Paham nggih? Nggih. Jadi memberikan informasi kepada anak itu yang berguna. Oh, anak-anak ini Totok mendapat 10. Oh, ini Yudi mendapat 7, enggak apa-apa. Besok akan meningkat menjadi 10. Semuanya nanti anak-anak saya pandai. Berarti Pak mendukung ya. Mendukung kegiatan anak. Intinya seperti itu dalam penilaian asesmen itu loh. Jangan sampai anak-anak dicela setelah kamu nilai terakhir. Sing kae mau ngitung 5, ngitung 10. Iki sing ngitung 5 piye? Bodoh banget. Jangan seperti itu nggih. Tetap didukung ya. Terus sekarang mengenai teknologi. Ya, Kak, kalau sekarang ini kita bisa menggunakan HP, Bu. Itu pakai LCD. Yang bagaimana? Kalau di sekolah saya bisa menggunakan flash disk itu, Bu, dimasukkan ke TV, nanti TV-nya itu memberikan tayangan bab pembelajaran, misalnya dalam pengenalan macam-macam binatang buas, seperti itu. Nanti anak-anak mengenal di televisi ada gambar singa, ada buaya, terus nanti yang termasuk binatang tidak buas, misalnya hewan peliharaan, hewan ternak, seperti itu, Bu. Itu pakai teknologi. Jadi dalam teknologi sekarang itu yang memberikan pembelajaran itu yang mempengaruhi anak itu bisa tertarik lah, intinya seperti itu, menggunakan alat-alat yang digital sekarang sudah diadakan. Ngoten nggih Mbak Putri? Mbak Fitri, semuanya kira-kira itu di sekolahan masing-masing 80% bisa melaksanakan, Bunda, oke? Halo, Bunda. 80%, bisa, Bunda. 80% bisa melaksanakan, ya? Bisa itu, nggih. Harus bisa. Terus sekarang dilanjut. Mbak Siti Damayanti ada ndak? Siti Damayanti. Masalah implementasi, ya Mbak Siti Damayanti. Kayaknya terkendala jaringan, Bun. Ya, coba lainnya Mbak Siti Damayanti yang bisa. Mbak Eka Widyastuti bisa enggak? Halo Mbak Eka. Sakit, Bu. Nggih. Sakit, Bu. Mangga kayak dibaca. Iya, sinyalnya, Bu. Lah ya sing iso mau sapa Mbak Eka atau cari iso? Implementasi pengembangan matematika. Peneran. Apa? Peneran pengembangan. Oh, peneran pengembangan matematika melalui beragam metode sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan. Yang kedua, mencocokkan. Dan yang ketiga, seriasi. Terus. Dereng ketinggal, Bu. Yo. Dereng ketinggal, Bu. Yo. Ayo, berseriasi. Keempat, menyusun pola. Kelima, menghitung. Keenam, mengukur. 7, klasifikasi. 8, grafik sederhana. 9, menyusun bentuk sederhana. Nah, yang dimaksud di sini dalam implementasi pengembangan matematika yang beberapa ragam yang dilalui untuk membandingkan. Contohnya dalam membandingkan itu apa penjenengan yang membandingkan di matematika pembelajaran di taman anak-anak? Biasanya kita membandingkan dengan ini benda lebih banyak, lebih sedikit, Bunda. Bendanya contohnya alat peraga, itu nggih, manik-manik itu manik-manik besar dan kecil, membandingkan besar kecil, panjang pendek, seperti itu, Bu. Ya,
Itu untuk membandingkan anak agar anak itu tahu betul bahwa oh kalau itu benda itu seperti itu didapatkan pendek, kalau kayak panjang, kalau itu sedengan, kan anak-anak akan biar tahu. Terus kalau membandingkan yang lainnya alat peraga itu lewat matematika juga bisa. Contohnya tadi, oh itu jumlahnya 3, kalau itu jumlahnya 5, itu jumlahnya 4, kalau itu jumlahnya 3. Itu kan juga lewat matematika bisa. Paham semuanya itu yang dimaksud Mbak. Apa itu Mbak si Ika Widyastuti? Semuanya paham Ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang mengurutkan benda yang paling besar ke yang paling kecil itu dikenal sebagai apa itu Mbak? Seriasi, Bu. Seriasi ya. Kegiatan yang membandingkan, yang mengurutkan kegiatan variasi itu yang dari kecil dikenal sebagai kegiatan apa? Yang besar ke kecil, orang kecil ke besar. Bola, Bu, dari bola yang paling besar, dari bola kaki, kemudian bola kaki dan bola pingpong. Pertanyaan saya, barang yang besar ke kecil itu disebut kegiatan yang mengurutkan itu disebut kegiatan apa? Seriasi. Seriasi betul. Contohnya apa? Contohnya mengurutkan dari bola yang ke besar sampai ke terkecil, Bu. Oh ya, ya betul. Terus sekarang yang ini menyusun pola, Mbak. Menyusun pola. Menyusun pola, kita biasanya menggunakan pola pasel binatang ataupun buah-buahan di sekolahan, Bu. Ya, jadi polanya itu digunakan sesuai dengan tema dan subtema kita. Nek temane binatang, mesti gambar binatang. Nek temane itu lingkungan mesti menggunakan buah-buahan. Ngaten ta nggih? Ning nek temane AM mesti nek temanya itu nilai moral agama nggih temanya. Itu mesti menggunakan gambar-gambar sudut-sudut ketuhanan nggih. Ketuhanan. Nah, punya ta nggih? Gambar masjid. Nggih, ada nggih? Gambar masjid, gambar gereja, gambar pura. Punya Bunda di sekolah semuanya punya nggih? Ada, Bu. Seringkah panjenengan membuat kegiatan selama kemarin semester pertama saya sudah mengajar di kegiatan inti ada area matematika, area balok. Dengan area balok menggunakan bentuk geometrik tadi yang awal sudah dibahas tadi untuk menyusun pola itu menjadi bentuk-bentuk lainnya sudah pernah Bunda? Panjenengan, Bu? Sudah, Bu. Apa contohnya membuat pola geometrik menjadi bentuk apa itu? Itu orang membuat bentuk geometri, kepalanya itu segi. Oh, itu Bu, maaf saya ulangi, Bu. Untuk kepala kau segitiga. Untuk Bu, temanya itu pekerjaan, subtemanya petani nggih, Bu. Itu kita biasanya menempelkan itu segitiga itu capingnya, kemudian lingkaran itu sebagai kepalanya dan persegi panjang sebagai badannya, Bu. Oh, gitu. Seperti jadi kaya gambar nek ning sawah nggo memedi ngono kae ta? Nggih. Ya, tolong. Jadi itu penjenengan kegiatan pembelajaran sehari-hari meskipun dengan sentra kamu tambahi dengan area itu penjenengan lebih fokus, mesti gampang cara untuk melaksanakan pada anak didik. Ora sastri tronggradrah tapi sudah ada bukti fisik, nanti kegiatan itu bisa diarsipkan pada portofolio seperti yang tadi di atas tadi dalam pembelajarannya. Nggih, betul. Sekarang menghitung. Kembali ke atas, menghitung berarti nek memberi pembelajaran berhitung itu lewat matematika. Nah, ini kembali lagi tadi contohnya dengan alat peraga sudah nggih. Untuk mengukur yang bukan mengukur keberhasilan pembelajaran, tapi di sini mengukur dalam implementasi pengembangan matematika. Apa Bu yang digunakan alatnya? Mengukur dengan jengkal jari tangan, Bu. Terus harus diukur apa? Meja. Kemarin kita praktek mengukur panjang meja anak dengan jari jengkal atau jari tangan. Berarti ku jenenge dikilani ya, Mbak? Berapa kilan terus nanti diputeri. Oh nek ada 4 kilan berarti ada sekian senti. Begitu nggih Mbak nggih?
Oke. Semuanya paham itu yang disampaikan oleh Mbak Ika Widyasuti, Bunda? Paham, Bunda. Terus saya ingin menyusun bentuk sederhana, Mbak Ika. Yang disusun di dalam TK selama pembelajaran kuwi apa bentuk sederhananya ini? Menyusun contoh di TK saya itu menyusun bentuk sederhananya selain balok juga menyusun itu Bu apa bombik Bu yang nggih. Bombik dibikin apa Mbak? Dibentuk orang-orangan bisa, kemudian dibentuk kapal terbang bisa Bu. Oh ya, jadi bombik itu juga memang alat yang paling praktis karena dalam lingkaran-lingkaran kecilnya itu kan bisa dibolak-balik nggih, bisa disepi kemana-mana nggih, ya. Dan juga dulu pada waktu saya itu masih mengajar sebelum modern, masih tahun 1997 itu ada bentuk lesi. Yang pernah tahu bentuk lesi Bu? Lesi. Dereng Ibu. Dereng. Nah, itu harganya mahal. Bentuk lesi itu sewanya dulu belinya saya sebagai distributor itu dulu itu alat peraga yang dari luar itu kalau dipakai anak digigit diapa itu enggak masalah karena itu terjamin bagus. Ya sampai sekarang saja juga masih punya contohnya itu juga bisa dibikin apa-apa Bu, sampai permainan apa-apa. Bentuknya ada seperti tangga, ada lingkaran dan sebagainya. Tapi itu memang mahal. Dulu saja harganya 500.000 kok sampai sekarang sampai 1 jutaan. Itu kalau orang ada pernah yang pernah tahu itu. Kalau orang luar Jawa, luar sana itu banyak yang menggunakan itu. Orang-orang luar, orang asing Mbak itu Mbak. Saya sampai ya terus itu sudah tidak dipakai sampai cucu-cucu saya saja barang itu ya wis ora terus tewer-tewer kok Mbak diguang padahal dulu harganya mahal sekali itu. Ya. Itu namanya lesi. Jenengan nek mau dengar ke toko ada bentuk seperti itu, ada di kotak gitu namanya lesi. Itu di lesi Bu lesi. Pernah dengar? Itu alatnya. Tanglet Bu. Diguang saja di lidah ora pecah kok. Dilindus mobil aja enggak pecah. Tapi harganya mahal, mungkin sekarang mas 1.200.500 kok. Ya, itu lesi itu juga bisa menyusun bentuk-bentuk sederhana. Satu wadah itu bisa menjadi 27 model kok. Bisa di situ dulu ada gambar-gambarnya. Ya, nggih, ngoten nggih Bunda. Itu untuk kegiatan semuanya harus paham. Sekarang yang ini terakhir. Coba penilaian pengembangan matematika saya kita terus ke Mbak Ayu. Ayu ada ndak Mbak Ayu? Halo Ayu. Ada Bunda, tapi slide-nya tidak kelihatan Bunda. Oh iya, coba lagi kita lah. Tidak itu Bunda, ini sudah pindah tempat tapi sinyalnya kurang mendukung. Ya, saiki sing iso ketok sapa wae Mbak Fitriana Dewi ketok ora? Fitriana Dewi. Iki aku kok kono ketok ora ya aku pegel. Kelihatan ndak Bunda saya Bunda? Halo. Nggih, Bun, ketinggal Bun. Ora kepotong sirahku to, jangan tek kepotong, kok nek tok screenshot ndak sirahku ilang. Aku kurang naik dikit, Bu. Kurang naik sedikit. Aduh, kurang naik biar enggak kepotong. Piye saiki? Nah, pas. Nek pas ngene iki aku mburi kok ganjel wong aku pegel. Yo, Mbak. Ayo iki sapa iki sing anu ki mau? Fitriana Dewi. Ya, Bun. Nggih. Muncullah di pojok sini jilbab hijau bagus. Nggih, sampun Bun. Iya wis dibaca. Nggih. Penilaian pengembangan matematika. Yang pertama checklist perkembangan. Yang kedua skala rating atau rating skala. Ketiga, catatan anekdot, dan keempat, portofolio. Nah, di dalam buku, dalam penilaian pengembangan matematika antara lain ini. Nah, penjenengan, kalau di dalam matematika menggunakan nilai skala ini, maksudnya pripun jenengan paham ora ini sing dimaksud? Dalam menilai kegiatan anak matematika, skala ranting itu loh.
Nek checklist genah karek nyeklis yang skala rating iki lho. Nggih. Apa, Mbak? Nggih. Menurut saya skala rating scale di perkembangan matematika anak itu sudah bisa atau mulai bisa seperti itu, Bunda. MB BSH seperti itu, Bun. Nah, jenengan tok nilai apa? Heeh, kuwi bener kuwi. Terus saiki nek sing catatan anekdot. Nggih. Jadi untuk menilai bagaimana? Untuk menilai sapa ge wis lho kegiatan yang lho. Catatan untuk anekdot peristiwa. Peristiwa terjadi peristiwa sekonyong-konyong atau peristiwa yang penting. Seandainya contohnya apa, Mbak? Anak yang bagaimana ini? Kalau catatan anekdot pengembangan matematika nggih Bunda nggih. Heeh, nek matematika pada waktu anak apa kuwi? Mengerjakan apa terus piye kan gitu. Anak sudah bisa membilang suatu benda secara mandiri, misalnya dengan bermain bola sambil dihitung dimasukkan ke dalam keranjang Bunda. Tapi karena anak itu bagaimana dimasukkan di catatan anekdot kan mesti ada ke belakangnya karena apa kok nilai anak masuk anekdot? Oh ya, masih belum bisa menguasai Bunda, salah menghitung. Seperti itu, Bun. Enggak no. Anekdot itu catatan peristiwa penting kok. Yang masuk pada anekdot itu mungkin anak yang pada waktu mengerjakan itu umpamanya matematika penjenengan memberikan kegiatan dengan APE gambar pamannya gambar geometrik anak suruh menggunting pamannya geometrik kan dibikin matematika juga bisa nggih berapa jumlahnya terus anak itu delalah tangannya kena gunting pendarah darah berarti kan ini catatan peristiwa penting yang pada waktu itu jadi anak itu ditulis pada buku anekdot bahwa tanggal sekian Toto melaksanakan kegiatan ini terjadi kesalahan dia tangannya kena gunting itu dicatat di situ namanya bukan nilainya berbentuk BSA dan BSB tapi dengan huruf narasi atau deskripsi ngaten nggih Mbak paham nggih nggih Bunda nggih Bun pernah tak mendengar seperti itu di catatan anekdot kan itu kok catatan yang terjadi pada waktu itu deh gitu ya terus sekarang yang dimasukkan pada portofolio itu sudah dan belum di sini Atan oh belum Bunda ya belum kayak gue dijawab sih portofolio portofolio itu merupakan hasil observasi pada anak dengan menunjukkan hasil karya anak dan hasil lembar kerja Bunda. Ya, jadi semua misal di dalam buku contohnya buku apa contohnya? Tugas, dalam buku tugas menghitung benda dan menebalkan sesuai dengan jumlah bendanya seperti itu Bunda. Iya. Jadi dalam bentuk portofolio itu di dalam wadahnya itu mestinya dimasukkan pada stop map biasanya gitu. Terus di dalamnya isinya semua hasil karya kegiatan anak yang dari matematika ini semuanya dimasukkan pada portofolio ini untuk bukti otentik kalau orang tua menanyakan dan mungkin juga bisa hasil karya anak siapa itu ditempel fotonya pada lewat buku hasil karya juga Bunda punya tuh buku hasil karya punya nggih hasil karya anak ada nggih ya kalau ada itu kan kan bisa diberikan pada anak didik penjenengan. Aku juga punya kok hasil karya nanti akan saya sampaikan penjenengan juga. Di sini baru Atan dengan buatan sebentar ya Bunda. Iya Bunda. Atan ke Atan. Sik delete. Aku cedak masjid masalahnya. Kok kono ya orang sing adan kita ya. Saya juga dekat Bun. Bentar lagi nih azan. Ini masalah hasil karya tak kirim ke pada grup saja nggih. Nah itu yang buka grup. Ini kan ada analisis hasil karya. Contohnya penjenengan di sekolah punya buku itu enggak Bu? Tidak ada yang bisa buka?
Sudah ada yang bisa buka, Bunda? Halo? Bunda? Bunda. Sudah bisa buka? Bun. Ampun. Analisis hasil karya, nama anak, gitu. Terus hasil pengamatan, KDK ini apa, indikator, terus di situ ada capaian perkembangan BSH. Nggih. Kolomnya seperti di bawah itu. Jenengan di sekolah sudah punya buku seperti itu enggak, Bunda? Halo? Sampun, Bunda. Sampun, alhamdulillah nek sampun. Nek dursing do durung kagungan, do membuat itu bisa masuk pada hasil pada portofolio. Nggih. Yang belum punya bisa buat nggih, Bunda? Halo. Halo. Bun. Nah, sing sudah punya di antara 27 ki separo wis ning urung apa agak siji loro? Saya sudah, Bu. Ya, oke. Ya fotone bocah tak scan tak tempelke ngono ki apa ora? Apa boleh kok. Pemane menghasil karyane bukan anake mung gambari ya keneng. Gambari tok itu yang ditempelkan situ boleh. Nah ini nggak bukti bahwa anaknya itu biar seperti itu, ben cetha lah nek kuwi muridnya jenenge kuwi mendapat itu bisa bagus. Itu hanya suatu contoh apa-apa sing apik. Ngaten nggih? Paham nggih, Bunda? Nggih. Paham. Terima kasih. Terima kasih sekali. Nggih. Saya kira yang saya diskusikan dari awal ada 7 poin ini antara lain yang pertama tadi kita membahas pengembangan matematika anak usia 3-4 tahun. Terus yang pertama ada pembelajaran mengapa kok diajarkan matematika dengan kesimpulan karena memang biar anak itu lebih paham lagi, mungkin di rumah ada orang tua yang kurang memberikan pembelajaran atau perhatian pada matematika. Maka untuk itu di TK tetap diajarkan pembelajaran matematika karena pembelajaran matematika itu memang itu anak harus mempunyai kemampuan pembelajaran matematika itu karena matematika itu luas toh Bunda, bisa digunakan untuk apa-apa, bisa digunakan untuk menghitung, bisa digunakan untuk belanja, bisa digunakan untuk anak menjadi pegawai, itu harus juga bisa matematika. Kalau tidak bisa matematika apalagi pegawai bank. Rawan nggih Bunda, ngene mboten? Nggih. Nah, terus di sini selanjutnya ada juga pembelajaran yang melalui kegiatan fisik, logika matematika, dan sosial. Dan tidak ada kalah penting, sosial itu harus pada anak didik. Di sekolahan itu diberikan pembelajaran sosial. Kalau hari Jumat, apakah berlatih ngasih Jumat berkah, kalau ada dana. Kalau tidak ada ya cukup cerita saja, enggak apa-apa. Kalau yang namanya Jumat berkah itu bisa anak-anak punya kelebihan ekonomi atau kelebihan apa, bisa membuat makanan kecil diberikan pada orang-orang, apakah di masjid, apakah di jalan, itu nanti sudah banyak sekali keuntungannya itu dalam sosial. Selainnya itu juga diadakan latihan gotong royong, masyarakat itu juga sosial. Contohnya siapa yang bisa, aku minta contoh 2 lagi lainnya itu sosial Bunda. Ayo. Diacak. Saya tidak usah menunjuk diacak, siapa yang bisa ngacung? Bunda? Halo? Halo? Berbagi makan, Bunda. Iya, Mbak? Berilah contoh 2 saja untuk sosial anak selainnya. Saya tadi sudah ngomong toh, kegiatan gotong royong, terus memberikan Jumat berkah, memberikan pada orang lain. Ya kalau di sekolah selainnya itu 2 saja apa yang paling tepat kalau di dalam sekolah, dalam kelas. Bunda. Kenapa Bunda? Bermain bersama. Menengok temannya sakit Bunda. Bisa menengok temannya sakit. Juga apalagi? Berbagi bekal Bunda. Berbagi bekal pada waktu diadakan anak membawa pesta bersama. Terus berbagi apa lagi coba? Meminjamkan mainan. Terus saling bekerja sama. Itu di dalam kelas itu penting sekali. Itu berarti yang sudah paham semuanya. Tolong bukan hanya yang disampaikan tadi saja. Terus dalam pola dan hubungan juga sudah paham, geometrik
Jadi yang geometrik di sini dimaksud kepekaan. Kalau dalam kegiatan inti bukan kegiatan awal dan akhir, bisa menggunakan geometrik guntingan kertas. Ngaten nggih Bunda? Paham nggih? Tapi kalau di luar kelas atau di dalam sudut atau di dalam area bisa menggunakan dengan balok-balok bangunan. Jadi kita tidak mengekang. Yang penting kegiatan itu kondusif. Hanya kalau di kegiatan inti yang berbentuk LKTK atau ditempelkan, jangan menggunakan balok. Kok enggak balok icul gitu Bunda. Berbeda dengan menggunakan musaid umpamanya delay kita jagung ditempel boleh saja. Tapi itu harus kenceng tenan, enggak ya rontok kok sekolahnya kebak lontokan jagung dengan lontokan delay nggih. Boleh kok kacang hijau kita boleh nggih. Paham Bunda? Halo. Paham Bunda. Nah, matur nuwun. Terus sekarang ini tadi sudah dibahas ada keadilan, kurikulum, pengajaran, pembelajaran, asesmen dan teknologi. Tidak lepas sekarang Bu Guru TK, nek di sekolah penjenengan menilai anak menggunakan STPPA atau menggunakan dengan aplikasi yang di laptop, apakah berbentuk buku laporan perkembangan pencapaian anak dengan buku Bunda? Ada? Halo? Halo? Bunda? Bunda? Weh, menang kabeh. Apa Bu? Alah Fitri, di sekolah kamu menggunakan aplikasi penilaian laporan perkembangan pencapaian anak, pencapaian peserta didik menggunakan aplikasi apa menggunakan buku LPPAD yang berbentuk buku rapot? Ayo, aplikasi. Ya, buku rapot Bu. Tidak aplikasi. Sing menggunakan aplikasi siapa? Saya pun Asri. Baru depak Bunda. Iya, menggunakan aplikasi siapa? Yang saya pun Asri pun. Asri? Ya. Nek menggunakan aplikasi coba Asri, tolong ngambil satu anak, kirimkan pada saya. Bisa toh? Tapi laptopnya di sekolah pun kalau sekarang. Rasa iki no sesuk ya nduk, rasa iki. Ya, ya pun. Jadi ning sekolahan dibuka, terus jika jenenge sapa totok, terus mbok kirim ke saya satu link satu itu, nggih? Nggih Mbak Asri? Ya? Oke. Saya besok juga saya kasih contoh, nggih. Seperti itu dalam Ardira pun nanti pun aplikasi rapot digital. Lah ya. Sing. Iya. Aku kirim mono sapa wae. Ora guru wong siji, Asri enjoh ya Asri ya kirim. Terus Saryanti ya kirim, Ayu ya kirim yang bisa. Enggak apa-apa, saya mau melihat dari beberapa itu. Saya namanya manakah yang Bunda. Tempat saya ada Bunda. Saya kan naungannya bukan depak, saya kan dinas, jadi belum punya Bunda. Yang dinas itu sekarang sudah loh Yohan. Saya ada yang punya, maksud saya yang punya. Ada yang sudah ready pun. Bu Nining kayaknya. Silakan. Saya tidak menolak, silakan dijapri nggih, maksud japri saja. Dan itu mungkin gini loh maksud saya kan sekarang apa-apa kon IT biar nanti kita juga bisa untuk mengembangkan IT yang lain umpamanya seperti itu. Yang penting tidak lepas dari Permen 137 146 ya, Mbak. Paham nggih? Tempat saya ada, Bun. Bu Asri karo sapa? Bu Asri karo sapa yang mau siap? Bu Nining tadi, Bun. Bu Nining. Bu Nining sama? Bu Nining sama Bu Asri nggih? Asri. Perkembangan ini nggih, Bu, yang rapot yang pakai aplikasi nggih. Rapot kayak semester gini ya keneng. Nggih, siap. Semester kapan keneng sing penting nek jenengan menggunakan kuwi kapan yang menggunakan itu yang kirimkan. Saya tidak harus bulan sekarang, tidak harus semester sekarang. Satu saja. Ora sak beda sak jumlah anak dapodik nggih, satu saja. Ambil satu anak saja. Nggih. Matur nuwun, sadurunge matur nuwun. Mbak sapa mau Mbak Nining? Oke nggih. Matur nuwun, kini muncul di situ gambarnya cantik. Oke. Gendut kayak Bu Titin. Nining kok ya lemu toh? Dalamnya ngerti Mbak Nining. Nggih, Ibu, riyen alet Ibu saniki. Ya. Nah, terus sekarang dalam implementasi tak ulangi kembali kesimpulannya.
tadi anak-anak sudah pandai untuk membandingkan bisa, mencocokkan bisa. Yang dimaksud penilaian seriasi pudeng, menyusun pola juga paham, menghitung paham, mengukur paham, klasifikasi paham, grafik sederhana paham. Berarti di sekolah Bunda juga ada grafik, nggih? Halo, nggih? Halo? Ada. Harus ada. Grafik sekolah itu harus ada. Setiap tahun kan mesti siswanya berapa kan begitu kita. Terus munggah medun kan begitu. Selainnya itu juga mesti keberhasilan penjenengan untuk pembelajaran itu kan juga munggah medun nggih. Terus menyusun bentuk sederhana. Nggih, itu yang dapat saya sampaikan untuk modul ini. Ya toh? Nah, kurang lebihnya nanti yang untuk portofolio seperti itu kalau bisa ditambahkan yang analisis yang saya kirim itu, hasil karya itu bisa dimasukkan di portofolio. Jadi satu sekolahan kalau muridnya 10, satu hari bisa menganalisis salah satu seperti gambar tadi, dimasukkan. Wah, bagus sekali itu nanti penjenengan punya arsip. Ya memang harus dirpasuki mau beo lah, tinggu moto kuwi kan ya kowe kelangan pulsa ya. Tapi itu mungkin kalau yang guru pengen maju, ibu-ibu sudah menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak belum? Sudah mengikuti belum Bunda? Sudah, halo. Bu. Sudah. Belum kelas, Bu. Ya, Tapi Bu. mengikuti nggih. Sing sekolah penggerak apa guru penggerak apa kepala sekolah penggerak? Ya. Ndak lolos Bunda. Ya. Belum. Lolos. Ya sesuk kudu lolos no. Saiki wis S1 PG PAUD kudu lolos. Kemarin kan urung di S1 PG PAUD, S1-nya jenengan mungkin sosial, mungkin agama, mungkin apa kuwi jeneng hukum lah, mungkin besok kudu lolos tahun ngarep. Nek wis rampung mula ge insyaallah segera selesai dengan nilai yang terbaik. Oke. Saya minggu kemarin tes kepala sekolah penggerak Bunda. Tapi belum pengumuman. Oh ya, oke. Mudah-mudahan pengumuman nanti berhasil ya Mbak. Saya doa. Karena apa? Syarat apapun besok itu mesti harus melalui penggerak. Mbok sekolahane, mbok gurune, mbok kepalane. Jenengan mengikuti sebagai pengawas nek kepala ya kudu duwe penggerak. Terus sakniki jenengan mengikuti sebagai kepala kapan kudu guru penggerak. Saiki sebagai sisi itu kepalane sudah S1 PG PAUD tapi TK-nya sudah penggerak, mungkin itu bisa mengajukan sebagai kepala, namun tetap harus dasar dari penggerak. Mungkin besok seperti itu lama-kelamaan. Ini kan baru mencoba. Mencoba, pemerintah itu juga mencoba. Bagaimana hasilnya, nggih? Nggih. Dan sekolah saya yang TK alhamdulillah sudah lolos Bunda. Ya, tim ahlinya juga sudah lolos 2 untuk siapa? Karanganyar atau Sragen? Sragen Bunda. Oh Sragen, waduh. Berarti penyangki Sragen nggih? Iya. Sing kelas ini yang Sragen berapa orang, yang Karanganyar berapa orang Mbak? Sragen banyak Bu. Sragen 9 Bu. Terus Karanganyar? Sisanya Karanganyar. Mbak Febri juga Sragen toh? Boyolali Bu. Ya. Oh, Boyolali 4 ya. Boyolali 4. 9 Bu. Aku tanggal 19 Desember mau piknik ke Boyolali kuwi lho Mbak, nyang waduk sapa sing mae cedhak golek aku dinane Minggu kuwi. Waduk Templek Bu. Bu Asri golek aku. Kalau Bu Asmoro jauh. Yang waduk mana Bu? Waduk Templek apa? Yang Templek. Cedak Mbak, Templek Mbak. Iya, kan ada Asri. Templek Pak itu toh. Aku cengklek sing nggon anu Mbak, sing nggon kok tak kirimi. Gur sing nggon anu nggon bangsane permainan-permainan kuwi lho. Iya, bangsane omah-omah lho Mbak. Nggih, yang Jepang itu toh? Nggih. Iya Bu, saya udah ke sana Bu. Sing gur mlebune mbak 20.000 ki lho. Iya betul. Sing gur ndelok omah, ndelok apa-apa kuwi lho. Iya, bisa pakai baju adat Jepang itu. Heeh, sok tanggal 19 Desember aku mau ke sana rada pelepasan, Bu Asri golek aku. Wah, ben ketok aku te mahasiswa nang kono. Bunda. Terus PGRI tempat saya. Engko tak kabari nek jenengan arep golek rono masuk sana menengah jam 9.10. Jare mlebune jam 09.00, Mbak. Entah, Mbak. Nggih, buka. Aku kok wong itu nanti orang-orang yang dari Cawas nanti budanya saja sekitar jam 8, tekan kono masuk menit 9, setengah 10. Jenengan lewate Randusari, Bu. Solo, lewat Solo jarine. Lewatnya Solo. Kan metu anu sapire katanya nanti lewate aku tekon karo sana, lewate nanti anu. Lewate bandara ngulon ngono jare. Heeh, Mbak. Nggih, leres. Lewat bandara. Nggih, leres.
Nek sing paling cedhak lewat ngendi, Mbak? Kartosuro Ngulon apa Bandara Ngulon? Sami, Bu. Oh, sami toh. Nggih, nanti jatuhnya nggih anu Kartosuro ngaler, Bu, terus ngilang. Ya padha toh, Kartosuro ngaler ngon terminal kuwi toh. Nggih. Nek panjenengan ki daleme ngendi daerah kuwi? Kula Teras, Bu. Oh, Teras Boyolalinya. Dari situ berapa kilo panjenengan? Berapa aja kira-kira nggih? Cedhak. Nggih, cukup caket tok, Bu. Soalnya saya teras yang utara. Ya, sampean golek aku ya di agenda tanggal 19. Oke, engko tak jajake tenang wae. Nggih, Bunda, siap. Ya. Nah, itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sekarang tak kembali ke depan nggih, biar ngerti panjenengan. Ya, oke. Dah masih seger-seger anggar kembali ke depan kabeh muncul mau mesti kayak Bu Guru ketutup mau mesti tidur sik ta Fitri. Ora ta? Ndak ta? Mboten, Bu. Aku cerita terus kowe tidak jeli bengak-bengok meneng ae sing aktif gur wong 5 apa wong 6. Sujarni wae ya alian turu apa ora aku mau. Aktif, Bu. Aktif ya ikuti sih. terus. Pokoke anggar nggon Mbak Febri sekarang dipoto bersama. Ayo sing dhuwur iki sapa iki? Iki rada medun siramen ketok. Nek dipoto Mbak Febri ra ketok. Mbak, ayo Bu sapa iki? Bu Ika Widyastuti medun sithik lah. Oke. Ya tak screenshot aja Mbak Febri. Dipoto dulu Mbak Febri yang bersama banyak ini. 1, 2, 3. Lah saiki ini wis terakhir ini dipoto masih utuh apa ndak? 27 berarti ya ndak apa-apa ini Mbak Anu apa melilit ya. Mbak Nining, Mbak siapa Nuni. Sing ke Jogja tadi tapi dia bisa mengikuti kok. Bisa mengikuti anu di jalan. Memang tadi tak arahkan. Panjenengan mengikuti di jalan enggak apa-apa, yang penting masuk semuanya. Nggih Bu, terdek men-screenshot. Ini Bu saya ikut tapi kadang-kadang hilang sinyal. Ya enggak apa-apa, yang penting tetap mengikuti. Nggih ngoten nggih tadi. Ben aja ngantek izin. Wong ya mengikuti kok statusnya kan mengikuti. Di jalan kan ya boleh. Kan tutorial tidak panjenengan tidak harus di rumah di dalam mobil saja kalau memang bisa enggak apa-apa ada sinyalnya. Yang penting masuk nilainya ngoten nggih. Ngoten nggih Bunda. Jadi tolong pembelajaran ini sekali lagi setelahnya ini nanti akan saya kirim soal segera dipahami ya ta? Terus segera nanti dilaksanakan dikerjakan terus untuk video sudah masuk semua atau belum ini tadi kurang berapa tinggal tak anggap sudah bisa masuk belum saya koreksi karena enggak bisa tak buka HP saya ini nanti saya minta sing mau mencoba di YouTube ke siapa? Yang mau mencoba di YouTube kan pertama siapa Bunda? Halo? Yang mau mencoba di YouTube kan siapa? Nanti saya bisa, Bun. Iya, Mbak Febri bisa nggih. Jadi nanti gini, setelah ini nanti ini mencoba dulu aja. Kok nek wis kan besok saya nek nanti bisa setelah ini saya tak masang di pertemuan yang ke-7 tak kok aneh folder file di situ coba jenengan ngirim di situ nanti engko tak kabari nek wis bisa masuk sebabnya gemen kuwi aku gawe folder di situ saja ndak bisa ngono lho ndak bisa kurang 1 hari lah untuk itu dicoba nanti tak mencoba ndak apa-apa karena video itu sok lelet masuknya kan lelet nggih karena banyak nggih itu ngaten nggih. Ngaten terus tadi saya mengatakan yang video itu jadi panjenengan nanti yang akan saya nilai dalam video itu 1 rencana RPPH panjenengan tak cocoknya karo video panjenengan. Cocok ora praktekmu karena itu nanti dalam penilaian yang praktek itu kan ada RPPH itu dinilai terus ada jenengan simulasi ini seperti ini simulasinya besok kalau sudah jenengan video itu untuk pertemuan yang ke-7 nanti kita adakan simulasi di hasil penjenengan praktek di video itu jadi maka saya menghendaki di video itu kan bola-balik matur bukan salah saya aku wis matur kegiatan awal kuwi ya dicuplek meskipun pre-memori terus kegiatan inti itu ada 3 kegiatan atau 4 sudah kamu bacakan, sudah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ada beberapa patah kata saja. Anak-anak ini setelah sudah dilaksanakan semuanya, mari kita istirahat.
Hanya bilang begitu, bukan istirahatnya dikatakan di depan. Berarti kayak MC wae, nanti jam sekian istirahat kan begitu, jangan itu. Setelah istirahat udah selesai anak-anak. Sekarang mari kita berkumpul dulu lagi masuk. Nanti kita segera pulang bersama karena kegiatan sudah selesai. Tadi anak-anak bagaimana dan sebagainya selesai, tutup kan begitu. Ngoten nggih? Masa aku ndak dawi meneh baleni meneh kan ya mesake sebetulnya. Nek katanya ke kompres aku ya ora paham, nek ke kompres mungkin kepotong aku ya ora ngerti gitu. Nggih, tapi biar besok lagi kalau ada yang praktek itu alangkah baiknya RPPH itu disesuaikan seperti itu biar dengan nilai yang maksimal. Paham nggih Bunda? Tapi ini kemarin sudah semua masuk nggih, sudah ada kata istirahat, enggak apa-apa. Yang namanya praktek kalau semua penjenengan dipraktekke mungkin nek umpamane kemarin tahu bahwa pakai video itu pakai penjenengan akan kirim pakai YouTube ngerti tak konsing komplit. Nek komplit enggak masalah. Nah, komplit dalam arti ya kegiatan awal ya. Kegiatan awal cerita dulu dan sebagainya bukan hanya dipotong, bukan memori itu lebih bagus. Tapi kemarin kan penyenang belum ada ide, aku harus mendawi seperti itu. Perasaan saya nanti terlalu terbeban, saya enggak mau. Hanya mencari yang efektif saja, tapi ternyata penyenang ada yang punya ide. Ya, kemarin saya juga pernah kok. Tapi bukan pembelajaran penjenengan, juga kelompok Soekarjo itu dulu karena satu kelas yang namanya Mbak Lina itu enggak bisa kalau tidak di YouTube kan masuk pada nek dulu kan itu masuk ke sana ke UT yang masukkan kan saya, nek sekarang kan ini UT sudah ngerekam langsung, jadi saya bicara seperti ini UT sudah ngerekam langsung. Ngaten nggih, Bunda, sekarang ini kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akhiri dengan penutup menyanyi satu nyanyian ya Bunda. Mau enggak? Ya. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Yang pengenalan matematika. 0 itu 0. Kelingan mboten? Teringat? Ya, Bu. Ujian teringat? 0 itu 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. 2 itu 2 seperti bebek mandi 3 kali. 3 itu 3 seperti jarum terbang di langit. Angka 4 bersih lipat, angka 5 angsa berenang, angka 6 memancing ikan, angka 7 cangkul Pak Tani, angka 8 berbuka, angka 9 kata angka 10 seperti jarum dan Oke. Jadi ini di matematika juga bisa masuk kegiatan pengenalan angka yang tidak usah memakai tulisan 1 tambah 1. Paham Bunda? Siapa yang bisa menyanyi? Fitri apa Mbak Jiarni apa Asri apa Asmoro? Ayo udah nyanyi itu bisa enggak? Ayo siapa yang bisa? Sinten yang saged? Ya. Ayo Mbak Asmoro. Bisa enggak? Bisa Asmoro cantik? Ya. Jalan kemana Bruno? Yo Bu Sujiati. 0 ya bareng. 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. 2 itu 2 seperti bebek mandi 3 itu 3 seperti burung terbang di langit. Angka
4 sifat angka 5 berenang, angka 6 memancing ikan, angka 7 tangkul Pak Tani, angka 8 telur bertingkat, angka 9 tongkat kakekku, angka 10 seperti jarum dan paku. Seperti jarum dan telur kok dan paku. Yuk, Pak, bisa enggak? Iya Mbak, bisa Bu? Ya. Yang bisa mengikuti, yang bisa salah satu. Iya Bu. Ya. Ibu. Asri. Ya. 0 itu 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. Ya. 2 itu 2 seperti bebek mandi di kali. Ya. 3 itu 3 seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Sudah Bu. Iya, tepuk tangan. Ya, yang lain. Yang lain. Oke. Yang lain. Masih ada waktu 5 menit. Yang lain. Asmara Bunda. Ya, Asmara, cantik. Ya, siap. Ayo orang yang guyu. Itu 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. 2 itu 2 seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3 seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Itu Bunda. Mas sekali lagi pisan kas rada seru. Meh bener ya. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, Mbak. 0 ya, 0 ya. Sekali lagi Bunda. Sekali lagi ayo. 0 itu 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. 2 itu 2 seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3 seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Itu Bunda. Oke, pinter. Ayo yang lain. Yang lain lagi. Masih ada waktu kok. 12 sampai 15 menit kok. Sujarni Bu. Yo, Sujarni Bu. Keras. Oke. 0 itu dibaleni sih, dibaleni sih. Sujarni dibaleni siap. 1, 2, 3. 0 itu 0
seperti bola pingpong. 1 itu 1, seperti jarum dan paku. 2 itu 2, seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3, seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Iya betul. Kapan, Bu? Itu kan bisa kegiatan matematika karena ini tadi yang kita bahas matematika. Untuk itu ini saya sisipkan biar nanti sampai di sekolah besok diberikan pada anak didik nggih Bunda. Nggih. Siap nggih? Siap. Siapa lagi yang bisa? Saya mencari 5 orang yang bisa siapa? Ayo. Siapa lagi? Ayo, halo. Bu. Ayo. Bu Widyasuti, Bu Ika, Fitri, masa ora iso Fitri? Ah, Fitri nak nyanyi seru ora enjoh. Yuk. Ayo Fitri. Bu Fitri maju. Ya, Fitri ya siap. Tak Abani. Fitri tak Abani. Tidak taruh sini. Oh ini dia. Tak Abani Fitri 1 2 3. Yuk. 0 itu 0, seperti bola pingpong. 1 itu 1, seperti jarum dan paku. 2 itu 2, seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3, seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memain ikan. Angka 7 seperti angka 9 seperti jarum dan telur. Sama Bu, semangat loh Bu. Pinter ini kok suaranya kok rada pelo-pelo sithik. Mau. Suaranya kok santai nggih oke. Pinter siapa lagi ayo? Siapa yo? Pinter. Ayo. Ayo diulangi lagi Bu Asri, diulangi lagi piye? Siapa yang mau mengulang lagi? Mbak Pun jenengan Bu. Siapa ngacung? Ayo ngacung siapa? Ayo. Lagi masih ada waktu kok 10 menit kok. Ayo. Oke. Siapa lagi? Ayo. Bu. Kenang guyu wae jenengan kuwi. Ayo. Bisa ta? Bu Umi. Umi Haniah. Yuk siap. Yuk. Apa nih? 1 2 3. 0 itu 0, Ya. seperti bola pingpong. Suaranya bagus. 1 itu 1, seperti jarum dan paku. Oke. 2 itu 2, seperti bebek mandi di kali. Oke. 3 itu 3, seperti burung terbang di langit. Ya. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Oke. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Oke. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Oke, semuanya tidak harus pas seperti saya tadi, bisa dikolaborasikan. Wong ini kan nyanyian untuk anak-anak saja, hanya kita membahas dari hasil matematika itu diberikan di anak kan tidak boleh calestung, jadi bisa menggunakan nyanyian seperti itu. Pamannya ada nyanyian yang
1 tambah 1 ada 2, 2 tambah 1 ada 3 itu juga boleh, nggih. Ayo siapa lagi? Tepuk tangan untuk Mbak Umi Haniah, lainnya. Yo Bu Asri arep baleni. Ketoke Bu Asri ki arep kenceng, ayo baleni Bu Asri yo. Oke. Siap, keras. Tidak waduk masalahnya. Yo oke. 1 2 3. Enal itu enal seperti bola pingpong. Seperti jarum dan paku. Dua itu dua. Seperti kali. 3 itu 3. Seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Yo suaranya jangan. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cari Pak Tani. Oke. 8 telur bertingkat. Angka Oke. kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Iya, oke, nggih. Tapi suaranya kok mandek-mandek kenapa ya? Apa sinyal nggih di Boyolali enggak ada sinyal mungkin. Karena jauh. Ya siapa lagi? Satu lagi. Baru 4 kurang 1. Baru 1 2 3 4. 5 Fitri, satu lagi. Yuk. Siapa? Ayo Mbak Hani, Mbak Haryanti. Kok enggak bisa Mbak Haryanti? Haryanti. Apa Bu Febri ning ndi? Lain ning Bu Febri. Bu Widyastuti, apa Widyaningsih? Yuk siapa? Ayo. Ayo. Wika, monggo Wika. Bu Saryanti yo, Saryanti yo, semangat. Saryanti. Bisa enggak? Suaranya fales kok, Bu. Ora apa-apa, fales kena mulane sekolah sok ora bikin ra fales dadi biar pengertian yuk, siap. Yuk. Siap. 2 3. 0 itu 0 seperti bola pingpong. 1 itu 1 seperti jarum dan paku. 2 itu 2 seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3 seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 5 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Lumayan juga, enggak apa-apa. Biasa wong belum lagunya. Ini memang tidak ada notasinya, jadi tolong kalau bisa dikasih notasi malah bagus, nggih. Terima kasih, matur nuwun, nggih. Ya. Saya kira itu sudah paham semuanya. Dan intinya dan untuk mengakhiri pertemuan ini tadi, karena tadi matematika, kita memberikan contoh pada bunda-bunda semuanya, cara memberikan pembelajaran lewat menyanyi dengan matematika yang tidak menggunakan calestung atau menggunakan pembelajaran menulis dan berhitung. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semuanya apa yang saya sampaikan, bila kurang berkenan saya mohon maaf, kalau kurang jelas dan atas mohon bisa bertanya lewat grup. Sekali lagi videonya monggo segera dipahami, disesuaikan. Ngaten nggih Bunda? Nggih? Paham nggih? Matur nuwun. Dan nanti bagi yang di video itu sudah dikirim saya, sudah saya anggap itu selesai, akan saya bisa nggih, karena di tempat saya penuh. Nanti tidak bisa dibuka. Sudah saya YouTube-kan kok. Yang sudah masuk tadi, Bunda bisa melihat YouTube saya, Titin Ekawati huruf kecil semua. Nanti penjenengan yang kami praktek sudah saya masukkan itu semua. Oke. Bisa melihat, kalau nanti yang bisa melihat terus kontak sama saya, ya bisa ketemu channel saya seperti itu.
Ngaten nggih? Nggih. Matur nuwun. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selesai. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Oke. Tentang wong sing ngomong apa tahu udah regres ya. Jadi ngomong